Baik, selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah perencanaan pajak. Hari ini kita masuk pertemuan yang pertama. Nah, pada pertemuan hari ini, setelah teman-teman memperoleh penjelasan tentang EPS atau silabus berkaitan dengan kontrak perkuliahan perencanaan pajak, kurang lebih kita akan memperoleh 14 kali pertemuan ditambah dengan satu sesi ujian tengah semester dan satunya adalah ujian akhir semester. Nah, pertama kita akan bahas tentang perencanaan pajak berdasarkan undang-undang domestik. Seperti apa sih melakukan tax planning menurut undang-undang yang berlaku di negara ini? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada beberapa undang-undang, bahkan beberapa turunan yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalnya Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Lalu di dalamnya juga ada turunan peraturannya ya, ada peraturan pemerintah, surat edaran Dirjen Pajak, kemudian keputusan presiden, instruksi presiden dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Lalu yang berikutnya yaitu ada Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 beserta juga dengan aturan-aturan main yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Ya, kurang lebih sudah diatur. Bahkan beberapa peraturan sudah mengalami perubahan. Adanya beberapa perubahan yang mana memang dibuat sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita undang-undang itu dia nggak dia tidak mandek stagnan di satu tempat, tapi tentunya harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, jangan sampai undang-undang PPH yang dibuat atau undang-undang PPN berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu sudah tidak lagi sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan. Itu sangat berbahaya. Karena yang akan memperoleh kesulitan yaitu wajib pajak. Karena wajib pajak yang menjalankan kegiatan mereka dalam kegiatan berbisnis, berusaha ya sehari-hari itu pasti akan terganggu, terkena dampaknya. Karena undang-undangnya sendiri juga tidak sesuai atau tidak menyesuaikan dengan kondisi perubahan zaman. Kita lihat, kita lanjutkan dengan slide yang kedua. Nah, jenis-jenis daripada perencanaan pajak yang pertama adalah avoiding to top bracket dengan memanfaatkan investment maupun losses arbitrage. Ya, bila teman-teman lihat di sini, tentunya namanya juga perencanaan pajak atau tax planning. Tapi kita membuat sebuah perencanaan, tapi masih dalam konteks sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku dong. Juga perencanaan pajak yang sampai kita berusaha menghindari pajak, padahal sudah jelas-jelas undang-undangnya mengatakan harus melakukan A. Kita udah tahu selainnya, kita jadi jangan sampai saya tahuan. Kita jangan seperti itu juga ya. Jadi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang ada di negara ini. Kemudian di dalam avoiding the tax bracket ini, pertama kita akan memanfaatkan itu berarti apa? Berarti bunga ya. Berarti adalah bunga atau sebenarnya kalau kita sampaikan di sini interest itu kepentingan yang melekat kepada pihak-pihak atau stakeholder para pemegang kepentingan yang ada di sebuah
restitusi. Kemudian investasi. Ya karena ini kita bicara tentang perencanaan pajak, tentunya jangan sampai merugikan atau memberikan kerugian yang besar ya terhadap investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi investasinya sih maunya tinggi, tapi ogah gue dikenain pajak. Ya kan? Pajak itu juga harus di. Kemudian di dalam proses arbitrase ya atau proses arbitrage. Analisis arbitrage ini sebenarnya bisa dikatakan dalam arbitrase internasional, arbiter itu menikmati margin keleluasan yang luas saat menilai baik kerusakan maupun pemberian bunga. Ya. Jadi biasanya pendekatan atau yang namanya avoiding the top bracket ini bertujuan sebagai sebuah pendekatan ya, pendekatan untuk menentukan tingkat bunga yang diberikan dalam putusan arbitrase. Jadi berarti putusan ini berkaitan dengan mahkamah ya berarti ada kaitannya bukan hanya kaitan dengan undang-undang yang berlaku di negara ini atau berlaku di satu negara saja tapi juga secara internasional. Jadi jangan sampai terjadi kerugian akibat arbitrase internasional tadi. Ya, jadi lulus arbitrase itu ibaratnya kayak ada pengusaha melakukan investasi. Nah, ketika dia melakukan investasi, investasinya kan diharapkan memperoleh keuntungan atau laba. Tidak. Kalau dia mau mendapatkan laba, nah dia nggak mau mendapatkan yang namanya losses arbitration, kerugian. Kerugian yang dihasilkan dari pengadilan atau secara mahkamah. Dia mengharapkan supaya investasi yang dia peroleh, nantinya dia invest misalnya di negara itu, akan memberikan keuntungan bagi dia dengan jumlah yang signifikan. Jadi dia tidak mau memikirkan yang namanya pajak yang terlalu tinggi. Makanya kenapa para pengusaha itu lebih memilih untuk menginvestasikan modal mereka di negara-negara tax haven atau tax holiday. Karena di negara-negara tax haven dan tax holiday ini akan mendapatkan pembebasan pengenaan pajak. Ya. Pajaknya bahkan ya, kemudian yang kedua adalah income recognition acceleration. Di sini mempercepat pengakuan pendapatan pajak pertama. Yang di sini kan kalau kita bicara mempercepat pengakuan pendapatan tujuannya apa nih? Supaya nanti di bulan yang akan datang kita nggak perlu mengakui pendapatan itu. Jadi kalau bisa di bulan yang akan datang biayanya aja yang lebih tinggi. Kalau biayanya lebih tinggi di bulan yang akan datang laba pendapatan pun akan semakin. Ya, jadi kita berusaha mempercepat pengakuan pendapatan atau income recognition acceleration. Kita mengakui penjualan sekarang, ya. Kalau kita mengakui penjualan dari sisi pajak pertambahan nilai pun akan berdampak kepada apa? Lebih bayar pajak pertambahan. Kita lebih senang dong kalau PPN lebih bayar. Jadi kita nggak usah bayar ke negara sama sekali. Daripada kalau misalnya kita mundur pengakuan PPN nanti yang ya, pengakuan PPN itu nanti justru kita akan berdampak kepada kalau misalnya dari sisi apa kalau misalnya pengakuan PPN kita percepat memang ada sisi plus minus sehingga semuanya akan selalu posisi menguntungkan. Kalau kita sebagai pihak penjual atau penghasil barang atau barang barang kena pajak atau jasa pajak tentu kalau dari sisi PPN kita bisa mengakibatkan kurang bayar lebih tinggi ya kalau dari sisi tapi dari sisi laporan laba rugi kita mengakui biayanya berdampak kepada apa laba sekarang kita bisa maintain tapi di bulan yang datang kita bisa
mendapatkan kurang bayar, kita akan mendapatkan laba kena pajak yang lebih kecil. Ya, jadi ini dua perspektif yang berbeda ya teman-teman, kita lihat perbedaannya. Kalau dari sisi PPN, memang pendapatan kita akan lebih tinggi bulan ini. Ya, pendapatan akan lebih tinggi, artinya PPN keluaran kita akan jauh lebih tinggi. Kalau PPN keluaran lebih tinggi, pasti akan mengakibatkan kurang bayar PPN. Satu sisi. Tapi dari sisi DPT-nya, dasar pengenaan pajaknya, pajaknya kan pasti akan masuk ke laporan laba rugi. Kalau kita sudah mengakui pendapatan sekarang jauh lebih tinggi, oke. Tapi nantinya bulan yang akan datang, kita bisa meningkatkan biaya. Sehingga ya alhasil laba kena pajak kita pun akan semakin seperti itu. Ya, jadi dua perspektif yang memang berbeda dari sisi dasar pengenaan pajak dan juga dari sisi pajak pertama. Ya, keduanya memang sama-sama melekat ya. Kalau kita mendapatkan invoice yang terdiri dari faktur pajak juga, dan faktur pajaknya itu pun harus kita akui, di mana faktur pajak itu ada sebaran dua nominal kan, satu dasar pengenaan pajak dan satu adalah pajak pertama. Kemudian yang ketiga adalah income spreading, baik untuk beberapa wajib pajak maupun untuk beberapa tahun, sehingga perhitungan tarif pajak tidak mencapai maksimal. Ya, jadi pendapatan itu nantinya akan di-split, namanya juga income spreading. Jadi kalau pendapatannya di-split, ya akan terbagi juga dong penghitungan laba kena pajaknya, justru maka malah lebih bagus. Nah, itu esensi daripada perencanaan pajak atau planning yang itu baik untuk kita. Kemudian yang keempat ada tax payment deferral atau penangguhan pembayaran pajak. Ya, memang boleh Pak menangguhkan pembayaran pajak? Tidak ya. Penangguhan pembayaran pajak boleh saja untuk di. Kemudian tax exclusive commission dengan cara pengaturan tempat performance jasa. Oh yang saya mau kasih contoh untuk tax payment deferral ini, penangguhan pembayaran pajak misalnya. Kita sudah harus melakukan pembayaran dan pelaporan pajak SPT tahunan badan. Itu di bulan April ya misalnya. April 2022 misalnya. Tapi karena sudah melakukan, kita belum siap nih laporan keuangan kita. Akhirnya kita memohon kepada siapa? Memohon kepada pertanian pajak di mana perusahaan berdomisili, memohon keringanan. Supaya kita menunda pembayaran di bulan April. Ini namanya penangguhan pembayaran pajak, dengan kita melakukan korespondensi kepada jadi kita memohon kepada kantor pelayanan pajak supaya kita menunda melakukan pembayaran pajak PPh badan. Nah, kemudian tax exclusive maximization tata cara pengaturan tempat performance jasa. Ya, di mana kita akan melakukan pemberian jasanya itu di tempat yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam adalah transformasi taxable. Taxable ini menjadi non-taxable income. Juga ya, kalau misalnya perusahaan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, jadi nggak boleh lagi sih main-main. Kalau udah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya setiap kali dia melakukan penjualan, tetap harus menerbitkan yang namanya. Dan kalau sudah sebutannya e-faktur, ya berarti harus taxable ya. Harus ada nilai pajak pertama. Kalau nggak ada pajak pertama juga ya nggak bisa. Yang dia jual itu pasti harus selalu
sustainable income. Lalu ada transformasi non-deductible. Jadi deductible ini ya, boleh kalau kita memilih atau melakukan perencanaan pajak klasifikasi biaya-biaya apa saja yang diperkenankan dan biaya-biaya mana yang tidak diperkenankan. Kalau bisa semua biaya-biayanya itu harus bisa diakui atau diperkenankan menurut benar, maka dari itu menjadi didakwa. Lalu yang kedelapan, penciptaan maupun percepatan deductible tax expenses. Nah, di sini kalau kita mau ya supaya ya secepatnya lah kita akui biaya-biaya yang diperkenankan menurut pajak. Kalau semakin banyak nilainya yang deductible expenses, deductible tax expenses akan mengakibatkan laba kena pajak kita pun semakin biayanya jauh lebih besar dan akhirnya berdampak kepada laba kena pajak kita pun kita lanjutkan dengan domestic versus international. Kalau dari sisi nasional itu hanya memperhatikan ini kan orang pajak nasional sendiri kita punya arah sendiri ya, punya kiblat jadi ke undang-undang itu ada ke undang-undang 45 untuk membuat undang-undang pajak nasional. Nah, kita pun akan memperhatikan undang-undang pajak nasional kalau dari sisi nasional. Nah, pendaftaran pajak dilakukan dengan cara memilih jenis transaksi yang ada. Itu ya dilakukan di jenis yang ada. Kalau dari sisi internasional, selain menggunakan undang-undang nasional juga menggunakan tax treaty. Ya, kalau kita nanti ambil mata kuliah pajak internasional, dasar kita bukan hanya tax treaty saja atau perjanjian penghindaran berbeda atau P3B atau yang biasa disebut, tetapi kita juga akan menggunakan undang-undang pajak. Nah, penghindaran pajak dilakukan dengan cara memilih negara yang harus dipilih. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara memilih negara yang harus dipilih. Maksudnya gimana Pak? Seperti yang tadi saya sebut. Ada pengusaha, jadi dia lebih memilih berinvestasi di negara-negara yang menerapkan tax haven atau tax holiday. Pembukuan atau pencatatan ya, wajib pajak yang melakukan pencatatan di mana penghasilan itu dihitung dengan norma selalu menghasilkan hasil usaha yang positif atau laba. Yang bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan di mana penghasilan itu dihitung dengan norma penghitungan ini selalu menghasilkan hasil usaha yang positif atau laba. Ya, sehingga pengguna norma tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Karena kita cuma menggunakan usaha yang positif. Lalu dengan norma, laba usaha bisa lebih tinggi dari yang sesungguhnya karena mengabaikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk wajib. Lalu bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan akan ada perbedaan dasar atas pembukuan fiskal dan pembukuan pajak. Ya, perbedaan tersebut meliputi apa saja? Ada sistem pengakuan penghasilan dan biaya, lalu ada sistem penelitian persediaan, lalu ada metode penyusutan, kemudian ada penelitian berupa tetap atau repatriasi, dan sewa guna usaha. Jadi bila teman-teman lihat di sini, kalau pembukuan itu berarti yang melakukan atau melakukan pembuatan
dasar atas pembukuan fiskal dan juga pembukuan konten. Dan perbedaan tersebut mengikuti sistem pengakuan penghasilan. Lalu dari poin-poin ini kita akan melihat ya perbedaan-perbedaan yang muncul. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan aspek lingkungan perpajakan. Aspek lingkungan perpajakan dalam melakukan perencanaan pajak itu harus memperhatikan aspek eksternal perusahaan yang berada pada lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Target Direktorat Jenderal Pajak yang pertama, apakah ada tekanan berupa program intensifikasi dan ekstensifikasi? Ada nggak pressure berupa program intensifikasi dan ekstensifikasi? Kan program-program pajak yang selama ini sudah dijalankan seperti di program-program tersebut merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka untuk menyerap jumlah pajak dari berbagai sektor. Lalu yang berikutnya, dalam target Dirjen Pajak, apakah ada rencana mengeluarkan peraturan perpajakan yang baru? Kalau memang mengeluarkan peraturan perpajakan itu tentang apa? Atau ada perubahan pajak yang sudah ada? Lalu pemberlakuan insentif. Kemudian ada pemeriksaan pajak, biasanya terjadi dilema ketika pemeriksaan mencakup gray area dalam peraturan. Gray area itu maksudnya kayak gini. Gray area itu wilayah yang masih abu-abu, di mana Dirjen Pajak sendiri belum mengatur tentang hal-hal tersebut. Jadi kan dianggap sebagai sebuah celah karena wilayahnya berada di wilayah abu-abu, tidak jelas atau B gitu. Membuat kita berusaha untuk wajib pajak itu jadi menganalisa sendiri, punya perspektif sendiri. Itu sebenarnya bisa dijadikan dasar, bisa dijadikan alasan bagi PP untuk kan, ya seperti itu. Jadi pemeriksaan pajak biasanya terjadi dilema ketika pemeriksaan mencakup gray area dalam peraturan perpajakan akan terjadi perbedaan interpretasi yang menyebabkan kos bagi perusahaan. Sehingga harus hati-hati dalam menyikapi gray area. Juga gara-gara kita ngomong gray area, tapi kita nggak melihat ada aturan-aturan pendukungnya. Kita malah menjadi kelemahan buat kita pada saat kita dapat surat dari kantor pajak mau melakukan pemeriksaan. Dan akhirnya itu dianggap sebagai sebuah kesalahan yang fatal ya, yang sampai terjadi. Lalu hak mengajukan keberatan. Pengajuan keberatan itu harus memperhatikan aspek-aspek non-teknis yang mungkin menyebabkan pengeluaran sumber dana yang berlebih. Jadi kita kalau misalnya ini udah mengajukan banding, lalu kita udah kalah nih di pengadilan pajak, lalu kita mengajukan keberatan. Boleh kita mengajukan keberatan, menampilkan dasar kita tuh sebenarnya seperti apa orang pajak atau fiskus menyampaikan demikian, itu pun bisa dijelaskan. Cara efisiensi beban pajak. Ini adalah the least and latest strategi yang digunakan. Ya, cara efisiensi beban pajak. Yang pertama prinsipnya adalah the least and latest. Strategi yang digunakan bentuk badan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan yang pembebanan pajaknya lebih sedikit dan
laba perseroan terbatas akan dikenakan pajak 2 kali, yaitu atas laba sebelum pajak dan atas dividen. Jadinya laba sebelum pajak dan juga atas dividen. Lalu memilih lokasi perusahaan. Ya, kadang ketika memilih lokasi perusahaan itu contohnya di kawasan yang memang bebas pajak. Ya itu jadi ada hak istimewa. Kalau bisa dikatakan demikian. Ya, ada beberapa kasus pemilihan lokasi di Indonesia bagian timur mendapat insentif pajak. Kawasan Berikat Nusantara, lalu ada KPET, kemudian ada ET, kemudian kawasan Pulau Batam dan kawasan Pulau Bali. Ya, jadi kawasan-kawasan ini memang mendapatkan hak istimewa. Yang ada beberapa poin yang menyatakan bahwa mereka ini bebas pajak. Bebas pajak bisa dari sisi PPN saja, tapi untuk PPN-nya tidak. Jadi seperti itu ya. Tidak semua pajaknya itu dibebaskan, tapi ada pajak-pajak lain yang di satu sisi memang bebas, tapi di sisi yang lain tidak. Jadi ada plus minusnya. Jadi harus berhati-hati juga ya, jangan mentang-mentang kita ada di kawasan berikat, jadi apa ini semua bebas, pokoknya dia nggak dipotong PPN 3, nggak dipotong PPN 22, jadi ada aturannya sendiri dan kita harus mengacu kepada aturan yang ya. Jangan asal main memutuskan aja. Nah, kemudian termasuk fasilitas untuk melakukan penyusutan dan amortisasi dipercepat serta kompensasi kerugian yang lebih lama. Ini adanya fasilitas melakukan penyusutan dan amortisasi. Ya, apabila kita melakukan penyusutan dan amortisasi dipercepat, berarti akan berdampak pada apa? Adanya biaya penyusutan atau biaya depresiasi atau biaya amortisasi. Ya, terus dong kalau mengaku biaya aja nanti nambah lagi dong. Nah, tadi saya bilang bahwa ketika biaya bertambah, pasti laba kena pajak pun akan semakin kita semakin bisa memaintain laba kena pajak. Nah, kemudian mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian, potongan, pangan atas penghasilan pendapatan. Jadi sini jadi mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian, potongan atau pengurangan penghasilan kena pajak. Nah, artinya perbesar biaya dengan melakukan pembelanjaan berguna bagi perusahaan dan bersifat deductible expense. Jadi, kalau bisa, perusahaan itu melakukan belanja barang atau belanja jasa kena pajak yang nantinya diterbitkan oleh PKP juga. Kalau mereka menerbitkan faktur, apalagi barang kena pajak dan jasa kena pajaknya ada kaitan atau hubungannya dengan perusahaan, itu akan semakin baik ya. Karena masuk dalam kategori deductible expense. Jadi, kita juga harus hati-hati mentang-mentang semua barang yang diterbitkan oleh semua barang yang mana dijual, barang atau jasa yang dijual oleh pengusaha kena pajak, kita dapat fakturnya langsung kita kreditin perusahaan. Itu enggak semata-mata seperti itu. Barangnya itu atau jasanya itu benar-benar ada kaitan enggak dengan usaha atau operasional perusahaan. Nah, kalau enggak ada hubungan dengan operasional perusahaan, enggak bisa kita akuin ya. Kita harus berhati pajak, teman-teman bisa lihat di sini, mendirikan, masih lanjut ya, mendirikan perusahaan dalam satu jalur di usaha hulu hilir karena pembagian dividen interkorporat tidak dikenakan. Perusahaan dalam satu jalur usaha hulu hilir itu kayak PT Unilever. Dia barangnya dia yang produksi, packagingnya dia yang produksi, kemudian cetakannya dia juga yang buat. Ini semuanya
untuk menghasilkan satu unit produk itu dia semua yang menguasai di dalam satu jalur usaha hulu. Dia semuanya dia kuasai, jadi dia nggak perlu ngambil bahan dari luar. Itu dari vendor atau importir atau supplier lain. Karena dia sudah menguasai seluruh usaha dari hulu ke hilir. Jadi bagian dividen intercorporate ini akhirnya tidak dikenakan pajak karena apa ya, cuma di dalam internal mereka doang, di perusahaan mereka satu perusahaan itu aja. Ya, kita lihat contohnya buat pabrik CPO, kemudian membuat pabrik minyak goreng, kemudian perusahaan distribusi dan seterusnya. Jadi pabrik minyak goreng, pabrik yang lain yang ada kaitannya dengan minyak ya. Lalu kita buat perusahaan distribusinya juga ya, maksudnya jadi mereka dalam satu jalur usaha dulu. Lalu yang berikut mendirikan lebih dari satu perusahaan dalam satu grup dan menetapkan profit center serta di sini menetapkan profit center. Jadi kalau kita sudah menetapkan departemen ini merupakan departemen A merupakan profit center. Departemen B itu adalah yang hal ini juga dilakukan untuk melakukan tax shifting, yaitu menghindari pajak aktif, menghindari tarif pajak paling. Tujuannya adalah seperti itu. Lalu memberikan tunjangan tidak dalam bentuk natura atau memang tunjangan natura atau kenikmatan itu contohnya. Tunjangan natura atau kenikmatan itu contohnya memberikan tunjangan pulsa, tunjangan beras kepada karyawan, memberikan bagi karyawan, misal catering, yang itu adalah bentuk natura atau kenikmatan. Berikan tunjangan tidak dalam natura atau kenikmatan. Ya, jadi ada kalanya perusahaan itu memberikannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tunjangan PP21. Ya. Jadi natura atau kenikmatan ini juga harus berhati-hati karena kenapa? Natura atau kenikmatan itu juga bisa masuk dalam kategori deductible expenses sebenarnya. Asalkan diterima oleh seluruh karyawan. Nggak boleh segelintir karyawan. Contoh kecil, perusahaan memberikan catering kepada PTA. Tapi ternyata setelah diidentifikasi, catering itu hanya diberikan kepada jajaran manajer direksi ke atas. Supervisor, staff ke bawah nggak dikasih makan. Nah ini tidak diperkenankan. Ya, kalau cateringnya itu diberikan kepada seluruh karyawan tanpa terkecuali, mau dia staff, supervisor, guru di pabriknya, direktur, manajer, semuanya dapat makan tersebut, nah itu bisa dianggap sebagai kenikmatan dan masuk dalam kategori deductible expenses. Tapi kalau hanya diberikan kepada segelintir orang saja, itu tidak diperbolehkan. Ya kan, bukan ini sebagai deductible expenses. Malah jadi merugikan karyawan atau merugikan perusahaan, yang maksudnya merugikan perusahaan tersebut karena nggak bisa mengakui itu sebagai deductible expenses. Kemudian pemilihan metode penilaian persediaan dengan metode average daripada FIFO. Metode rata-rata daripada pertama kali masuk, pertama kali keluar. Karena pada kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, penetapan metode average akan menghasilkan HPP lebih tinggi daripada first in first out atau metode yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Nah, bila kita lihat ya, metode-metode ini kan ada yang menggunakan metode-metode yang memang menurut versi pajak, memberikan wajib pajak atau memberikan keuntungan bagi wajib
sini disampaikan bahwa metode penilaian persediaan modal average itu lebih baik daripada FIFO. Karena penetapan metode average akan menghasilkan HPP lebih tinggi daripada yang invest. Ini membahas tentang efisiensi beban ya. Untuk pendanaan akibat tetap lebih menguntungkan secara lisan dengan hak opsi dibandingkan dengan pembelian. Nah, jadi kalau menggunakan sewa guna usaha itu jauh lebih menguntungkan dilihat dari efisiensi beban. Lalu pemulihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar sebaiknya menggunakan metode saldo. Tapi jika pada awal investasi tidak dapat memberikan keuntungan, maka metode garis lurus itu jauh lebih menguntungkan. Kita harus memilih yang seperti apa. Jadi jika awal investasi tidak dapat memberikan keuntungan, maka metode garis lurus itu jauh lebih menguntungkan. Lalu kita lanjutkan dengan menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada dari pengenaan pajak dengan ada yang bukan wajib pajak. Lalu mengoptimalkan kredit pajak, jangan sampai kredit pajak tersebut jadi biaya pajak karena wajib pajak akan merugi sekitar 72%. Ya, kredit pajak, jangan sampai kredit pajak tersebut jadi biaya pajak karena WP yang akan merugi sekitar 72%. Ya, saya ingin berikan informasi juga bahwa kredit pajak itu kan bisa diperoleh dari tiga kita yang sudah dipotong atau dua yang dipotong oleh tiga ya. Untuk potong itu kita bisa simpan, kita jadikan sebagai kredit pajak. Lalu ada kredit pajak luar negeri juga ya, PPh pasal 24 itu pun bisa dimanfaatkan besarnya laba pajak yang ada di dalam. Lalu penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai akhir batas PPN. Dan misalnya PPN penerbitan faktur pajak di akhir. Jadi lebih bayar untuk menghindari pemeriksaan pajak. Yang menghindari lebih bayar untuk menghindari pemeriksaan pajak. Lalu menghindari pelanggaran aturan pajak. Menghindari lebih bayar untuk menghindari pajak dan menghindari pelanggaran. Menghindari lebih bayar ya ini hati-hati ya. Kalau tadi saya bilang untuk pajak pertambahan nilai, kalau kita mengalami lebih bayar PPN, ya. Tapi kalau kita lebih bayar pada saat kita di badan, waduh itu bahaya. Nah, kita bisa diperiksa, itu pasti akan diperiksa oleh kantor. Maka dari itu, jika kita melakukan lebih bayar itu kita ketemu di PPN, ya bagus ya kita lebih bayar berarti kita tidak setor apa-apa ke negara untuk PPN. Tapi kalau SPP tahunan badan itu kita jangan sampai lebih bayar. Nah, kita boleh lakukan perencanaan pajak atau tax planning, bayarlah pada 1.200.000 atau kalau 700.000 itu kita bayar. Ya, jangan sampai terjadinya lebih bayar pada SPP tahunan. Nah, di dalam ini poin-poinnya mengajukan penurunan PPh pasal 25 jalan jika diprediksi bahwa tahun berjalan akan jadi lebih baik.
lalu mengajukan permohonan pembebasan kedua jika perusahaan melakukan impor. Jadi ada yang namanya surat keterangan bebas atau SKB. Mungkin dari teman-teman yang bekerja di perusahaan ada yang sudah menangani ya pembuatan surat keterangan bebas PPh pasal 22. Dan mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 jika perusahaan melakukan impor. Dan permohonan ini harus dilampiri proyek impor setiap bulan selama tahun berjalan. Kemudian proyeksi perhitungan laporan rugi laba tahun berjalan. Kemudian proyeksi neraca pada akhir tahun berjalan. Lalu ada proyeksi perhitungan PPh badan terutang dan PPh pasal 25 serta PPh pasal 22 yang menunjukkan ya, jadi ini harus disampaikan dulu kalau kita mau mengajukan apa, kalau kita hendak mengajukan surat keterangan bebas PPh pasal 22. Kelompok aktifan. Ya, kita pertama lihat terlebih dahulu ya untuk kelompok pertama dengan tarif penyusutan 50%. Untuk kontraktor bagi hasil yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, jenis hartanya ada mobil penumpang, kap dan bis, lalu ada truk ringan, ton atau kurang, dan traktor. Kemudian ada 3 truk berat di atas 5 ton dan truk gandengan, pesawat terbang, peralatan konstruksi, peralatan perkantoran dan rumah tangga. Ya. Kemudian kontraktor bagi hasil yang memenuhi persyaratan. Persyaratan khusus ada mobil penumpang, pickup dan truk ringan 5 ton atau kurang dan traktor, truk berat di atas 5 ton dan truk gandengan. Kelompok 2 dengan tarif penyusutan 25. Untuk kontraktor bagi hasil yang tidak memenuhi persyaratan khusus, jenis hartanya bangunan sarana dan bangunan, lalu bangunan kantor, fasilitas produksi, gerbong kereta dan lokomotif, kapal tongkang, kapal tunda dan alat apung yang sejenis, perkakas pengeboran dan produksi serta peralatannya dan instrumen. Lalu ada kontraktor bagi hasil yang memenuhi persyaratan khusus, ada pesawat terbang, kapal tongkang, kapal tunda dan alat apung yang sejenis, perkakas pengeboran dan produksi serta peralatannya dan instrumen. Peralatan konstruksi, peralatan ya untuk penghasilan kena pajak, prinsip penghasilan kena pajak adalah taxability deductibility. Artinya biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika dikenakan pajak di pihak penerima biaya tersebut. Nah, jadinya biaya baru bisa dikurangkan dari penghasilan bruto jika dikenakan pajak di pihak penerima biaya tersebut. PPh pasal 21 ditanggung pegawai. PPh pasal 21 ini diberi tunjangan pajak. Biasanya kan kalau teman-teman dapat formulir 1721A1 itu ada keterangan tunjangan PPh 21 dari perusahaan. Tunjangan PPh 21 ditanggung perusahaan. Ada keterangan demikian. PPh pasal 21 diberi tunjangan pajak. Tapi PPh pasal 21 ditanggung perusahaan tidak dapat dijadikan pengurang bagi perusahaan tidak dikenakan pajak di pihak pegawai. Ya, kalau perusahaan ternyata katakan bahwa PPh pasal 21 ditanggung perusahaan, berarti tidak dapat dijadikan pengurang bagi perusahaan tidak dikenakan pajak di pihak pegawai. Kalau PPh pasal 21-nya ditanggung oleh pihak pegawai, nah itu baru bisa dianggap sebagai ditanggung oleh karyawan, berarti bisa dijadikan pengurang bagi perusahaan.
21 ditanggung karyawan itu pasti bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Lalu untuk menghitung penghasilan kena pajak harus memperhatikan 5 komponen. Penghasilan yang menjadi objek pajak itu ada di Undang-Undang Pasal 4 ayat 1. Kemudian yang kedua adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak dan PPh ayat. Lalu penghasilan yang dikenakan PPh final, ya PPh final sudah tahu ya kayak PPh atas jasa konstruksi, kemudian PPh atas hadiah, PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan atau bangunan, kemudian PPh atas bunga deposito, atas saham dan lain sebagainya, itu merupakan PPh final. Lalu biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto, lalu biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan tidak. Dan penghasilan dengan tarif final, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lain di bursa efek 0,1% dikali penghasilan bruto, kecuali transaksi saham sendiri 0,6% dikali penghasilan bruto. Ya ini yang tarif final ya. Saya bilang ada sisa hal. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lain di bursa efek 0,1% kali penghasilan bruto, kecuali saham sendiri itu 0,6%. Untuk hadiah undian tarifnya adalah 25%. Kemudian penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan penghasilan. Bunga deposito dari simpanan di luar itu 20% kali penghasilan bruto. Jadi mau namanya bunga deposito, tabungan, giro, sertifikat Bank Indonesia, obligasi dan penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri, itu tarifnya adalah 20% kali penghasilan. Kemudian penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, 5% kali penghasilan bruto, sewa tanah dan atau bangunan itu 10% kali tapi juga pendidikan ya. Lalu ada penghasilan yang diterima wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri, ya, penghasilan yang diterima wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri 1,2% kali penghasilan bruto, wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia 0,44% kali nilai. Itu penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian kontrak atau charter 1,8% kali penghasilan bruto. Lalu penghasilan yang diterima wajib pajak perusahaan dengan pelayaran. Dari penghasilan yang diterima wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri 2,64% kali penghasilan bruto. Penghasilan perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian kontrak atau charter 1,5 kali bruto. Lalu penghasilan yang diterima wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri sama dengan 2,64% kali penghasilan bruto. Lalu penghasilan jasa konstruksi sama dengan 2% kali penghasilan bruto atau 4% kali penghasilan bruto itu untuk jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi itu tarifnya pun sebenarnya berbeda-beda. Surat izin usaha jasa konstruksi. Ya. Kalau surat izin usaha jasa konstruksinya itu berbeda tarifnya, nantinya akan terlihat usaha kecil, usaha atau tidak memiliki klasifikasi usaha. Jadi penghasilan jasa
berdasarkan surat izin usaha atau SIUJ. Kemudian kita lanjutkan dengan strategi efisiensi PPh Badan. Ya, pertama ada pembukuan atau cash basis atau accrual basis ya. Kita memilih menggunakan pembukuan itu pilihannya dari cash basis atau accrual. Kalau di sektor publik atau pemerintah dia ada modifikasian basis dan accrual basis. Tapi kalau di sektor private atau swasta itu pasti memilih mau pakai cash atau accrual basis. Lalu yang kedua, pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan. Lalu yang ketiga, pemilihan metode penilaian kesediaan. Lebih dahulu kita akan memilih metode penilaian kesediaan. Lalu pemilihan jenis pendanaan dalam pengadaan akutat tetap. Pemilihan jenis pendanaan dalam pengadaan akutat tetap. Lalu pemilihan metode penyusutan atau amortisasi. Pemberian bonus kepada pembeli. Lalu transaksi yang berkaitan dengan kemampuan PPh. Penyertaan pada perseroan terbatas dalam negeri. Lalu optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. Permohonan penurunan pembayaran. Lalu ada pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan pasal 23. Tadi kita sempat bahas di atas ya, berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan pada saat surat keterangan. Lanjutkan dengan pembukuan. Pembukuan menurut accrual basis, pengakuan biaya terjadi pada saat terjadinya kewajiban. Nah, kalau kita bicara biaya terjadi pada saat terjadinya kewajiban. Adanya pembayaran gaji, tapi itu dituangkan ke dalam jurnal pengecualian, dimana biaya gaji pada utang. Berarti belum dilakukan eksekusi pembayaran gaji ya. Jurnal kita masih biaya gaji pada biaya di debit, utang di kredit. Itu sudah diakui menurut pengakuan biaya terjadi pada saat terjadinya. Sedangkan menurut cash basis, biaya baru diakui ketika terjadi pembayaran. Ya, sedangkan menurut cash basis biaya baru diakui ketika terjadi pembayaran basis. Benar-benar baru diakui sebagai biaya kalau terjadinya adanya eksekusi pembayaran biaya gaji pada kas. Itu baru cash basis. Biaya di debit pada kas di kredit. Kemudian karena kondisi accrual basis lebih dahulu mengakui biaya daripada kondisi cash basis, maka menurut perencanaan pajak, accrual basis lebih menguntungkan dibandingkan dengan cash basis. Nah, kenapa? Accrual basis itu lebih dulu sudah mengakui biaya daripada kondisi cash basis. Jadi sebaiknya bila di perusahaan itu memilih melakukan pajak, hendaknya menggunakan yang transaksi yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan. Ya, bagi perusahaan yang telah dikenakan tarif pajak tertinggi, ya, penghasilan kena pajak lebih dari 100 juta rupiah dan pengenaan pajaknya tidak final, harus menghindari pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawan karena tidak dapat dijadikan biaya fiskal. Ya, jadi perusahaan yang telah dikenakan tarif pajak tertinggi, PKP lebih dari 100 juta, dan pengenaan pajaknya tidak final, harus menghindari pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawan karena tidak dapat dijadikan biaya fiskal. Nah, untuk perusahaan yang dengan PPh badannya dengan PPh final, pemberian natura atau kenikmatan tidak masalah karena PPh final dikenakan terhadap penghasilan bruto atau biaya-biaya di laba.
Ya, kemudian atur atau penikmatan tidak masalah karena PPh-nya ditentukan ketika penghasilan bruto atau biaya-biaya diabaikan. Bagi perusahaan yang masih merugi, pemberian aturan atau penikmatan akan menurunkan PPh pasal 21 yang harus dibayar karyawan. Sementara itu, PPh badan tetap mengikuti kondisi perusahaan yang aturan atau penikmatan ini akan menurunkan PPh pasal 21 yang harus dibayarkan. Itu rekayasa kesejahteraan karyawan. Kedengarannya kayak kata-katanya konotasi negatif ya. Padahal melakukan perekayasaan dalam konteks tax planning itu tidak ada masalah. Rekayasa kesejahteraan karyawan PPh pasal 21 karyawan. PPh pasal 21 ditanggung karyawan yang bersangkutan. Itu baru bisa ditanggung oleh perusahaan sebagai biaya atau deductible expense. Kemudian tunjangan PPh pasal 21, lalu PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Kemudian pengobatan atau kesehatan karyawan. Di mana perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama. Karyawan diberikan tunjangan kesehatan rutin bila sakit, baik sakit maupun tidak. Lalu karyawan diikutkan asuransi kesehatan sehingga klaim jika sakit dilakukan pihak rumah sakit pada perusahaan asuransi. Lalu jika sakit dilakukan pihak rumah sakit kepada perusahaan. Lalu pembayaran asuransi untuk pegawai, premi ditanggung perusahaan, premi ditanggung karyawan yang bersangkutan, premi sebagian ditanggung perusahaan, sebagian ditanggung oleh. Kemudian masih dalam rekayasa kesejahteraan karyawan, pada iuran pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang terdiri dari iuran ditanggung karyawan yang bersangkutan, iuran sebagian ditanggung perusahaan, sebagian ditanggung. Lalu ada rumah dinas atau mes karyawan, perusahaan menyediakan rumah dinas atau mes. Perusahaan memberikan tunjangan. Lalu ada transportasi untuk karyawan. Perusahaan penyediaan mobil dinas, perusahaan memberikan tunjangan transportasi. Lalu ada pakaian kerja atau seragam karyawan. Pakaian kerja yang diwajibkan, untuk satpam, pegawai hotel, pilot, buruh, pakaian keselamatan kerja pegawai. Lalu pakaian kerja karyawan pada umumnya. Kemudian ada menyediakan kerja atau seluruh karyawan, tunjangan beras atau uang makan, bonus dan tetap produksi dibebankan dalam jalan, dibebankan dalam melanjutkan aturan di daerah tertentu. Itu tidak menambah penghasilan di karyawan. Aturan di daerah terpencil dapat dijadikan biaya fiskal. Ya, pengertian daerah terpencil itu yang kayak gini sih, yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya. Nah, daerah terpencil itu daerah yang mempunyai potensi yang layak untuk dikembangkan, namun sulit untuk dijangkau. Dia ada di pulau tersendiri. Lalu daerah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 50 meter yang dasar lautnya memiliki cadangan. Kemudian natura daerah terpencil dapat dijadikan biaya tempat tinggal termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarga. Pelayanan pendidikan bagi pegawai dan keluarga, pengangkutan karyawan, dan relokasi kerja bagi pegawai, bagi keluarga, pengangkutan yang terakhir di relokasi.
daerah terpencil ini seperti di Kepulauan Bumi ya. Kepulauan Bumi ini ada di Kalimantan, dan di dalam Kepulauan Bumi ini ada PT Pertamina. Pertamina itu mendirikan tinggal, kemudian membuat rumah pegawai keluarga, rumah tempat ibadah juga, rumah yang besar, pelayanan kesehatan, pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, bukan bagi pribadi dan itu dibiayai oleh perusahaan ini akan dianggap sebagai biaya atau deductible. Nah, itu dianggap sebagai deductible. Itu penetapan perusahaan daerah tertentu ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kita lanjutkan transaksi sebagai pemotong PPh. Jika kita bertransaksi sebagai pemotong PPh, misalnya transaksi yang berutang PPh pasal 23, itu harus diperhitungkan kadang penerima penghasilan tidak mau dipotong pajak. Jika jadi, kita dapat melakukan gross up agar PPh pasal 23 yang dipotong sudah masuk ke dalam nilai. Misalnya kita menyewa mesin kepada PPA dengan nilai sewa 100 juta rupiah. Dan misalnya kita menyewa mesin kepada PPA dengan nilai sewa 100 juta rupiah dikenakan PPh pasal 23 tanpa dan kita sebagai pemotong PPh pasal 23. Jika PPh pasal 23 yang ditanggung oleh kita, maka PPh tersebut tidak dapat dijadikan biaya fiskal. Nah, sekarang kan PPh pasal 23 itu kan tarifnya 2% ya. Ini tarif lama. Berdasarkan PMK 141 tahun 2015 ya, sebelumnya kan diatur dalam PMK 244 tahun 2000. Dan kita sebagai pemotong PPh pasal 23, jika PPh pasal 23 yang ditanggung oleh kita, maka PPh tersebut tidak dapat dijadikan biaya fiskal. Jika PPh tidak mau dipotong oleh PPh, tidak mau dipotong PPh pasal 23, maka nilai transaksi di gross up menjadi 100 juta dibagi 106.382.978 hingga dikurangi PPh pasal 23 sebesar 6%, sebesar 6.382.907. Pasal 23 yang dipotong dapat dijadikan biaya fiskal. Tentunya bisa seperti itu ya, karena nilai transaksinya sudah di gross up. Yang awalnya 100 juta menjadi 106 juta 382.970. Kredit pajak, kredit pajak, pembayaran PPh yang dapat dikreditkan meliputi PPh atas penghasilan dari pengalihan tanah atau bangunan bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang. Lalu ada PPh pasal 22. Selanjutnya ada fiskal luar negeri, karyawan, setoran atas nama karyawan, PT perusahaan dengan menciptakan NPWP perusahaan. Lalu ada PPh pasal 23. Lalu adanya pengajuan penurunan PPh pasal 25 ini salah satu bentuk pajak yang baik juga ya, mengajukan penurunan PPh pasal 25 dilakukan jika hasil prediksi ternyata PPh pasal 29 akan terjadi lebih bayar. Jika lebih bayar, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak yang tentunya ada kos yang timbul. Akan menjadi lebih bayar, jika terjadi lebih bayar, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak yang tentunya ada. Lalu pengajuan penurunan PPh pasal 25 diajukan ke kantor pelayanan pajak dengan melampirkan proyeksi perhitungan laba atau rugi tahun berjalan, kemudian proyeksi neraca pada akhir tahun berjalan, lalu proyeksi besarnya
PPh Badan berutang yang akan terjadi kelebihan bayar jika PH pasal 25 tidak dikurangi. Ini adalah rekonsiliasi SPP PPh. Melakukan rekonsiliasi secepatnya agar jika terjadi perbedaan dapat dilakukan koreksi secepatnya untuk menghindari penularan. Lalu rekonsiliasi PPh Badan versus PPh pasal 21. Apakah beban gaji yang terdapat pada laporan laba rugi fiskal sama dengan beban gaji pada SPP 1721? Rekonsiliasi PPh Badan versus PPh pasal 21. Apakah beban gaji yang terdapat pada laporan laba rugi fiskal sama dengan beban gaji pada SPP 1721? Lalu rekonsiliasi PPh Badan versus PPN. Apakah total penjualan pada laporan laba rugi fiskal sama dengan total DPP sampai dengan Desember pada masa SPP masa PPN? Karena bukan 1195 ya, ini SPP masa PPN zaman dulu. Sekarang tuh SPP masa PPN adalah 1111. Perbedaan terjadi karena jika total penjualan lebih besar dari total DPP. Kemungkinan bahwa penjualan menggunakan akrual basis dan mendapat faktur pajak 7 bulan. Penjualan menggunakan akrual basis. Lalu jika total penjualan lebih kecil dari total DPP PPN, karena uang muka penjualan yang barangnya belum diserahkan faktur pajaknya sudah dibuat pada bulan Desember, sementara penjualan baru dilaporkan setelah kalau total penjualan itu lebih kecil daripada total DPP PPN, karena uang muka penjualan yang barangnya belum diserahkan faktur pajaknya sudah dibuat pada bulan Desember, karena penjualan baru dilaporkan setelah penjualan. Lalu penjualan pada untuk melakukan pajak memaksimalkan pajak masukan yang kredit juga dari dulu sudah digunakan ya atau dilakukan oleh para mereka yang sudah mengerjakan di bidang perpajakan ya. Biasa pajak masukan itu dikumpulkan, kreditkan, makanya kenapa pajak masukan itu saya sebut sebagai uang karena pajaknya nanti bisa dikreditkan dan kurang pajak akan kemudian itu bisa jadi lebih. Penjualan barang kena pajak secara kredit, pembuatan faktur pajak dapat dilakukan akhir bulan berikutnya. Penjualan pembuatan pajak dapat dilakukan. Oke ya, seperti itu ya. Saya berkaitan dengan pemerintahan ini, semoga memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian. Akhir kata dari saya, tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih. God bless you and God bless you.